sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimana jika dia menyembah orang soleh tersebut? Dan di dalam hadis ya dari Aisyah radhiallahu anha, Ummu Salamah, bahwasanya Ummu Salamah ya menyebutkan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kanisatan, yaitu sebuah gereja. Ra'atha bi ardi al-Habasyah. Ya, dia melihat di bumi Habasyah, ini Afrika ya. Wa ma fiha minas suwari, dan terdapat di dalam kanisa tersebut, gereja tersebut, yaitu ya rupaka-rupaka atau gambar-gambar. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika idza mata fihim ar-rajulu as-salihu aw al-'abdu as-salihu banau ala qabrihi masjidan." Mereka itu orang-orang Nasrani, apabila ya orang saleh atau hamba saleh ya yang ada di tengah-tengah mereka meninggal, mereka akan membuat untuk kuburannya itu masjid, tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilka al-suwara, dan mereka akan membuat rupaka-rupaka atau gambar-gambar di kuburan tersebut atau di masjid tersebut, ya tempat ibadah tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Fahaulai ya jama'u baina al-fitnatain, fitnata al-kuburi wal fitnata at-tamathil. Nah, orang-orang Nasrani ini mengumpulkan dua fitnah ya. Fitnah di sini dimaksud adalah kesyirikan. Yang pertama adalah ya fitnah mendingin-dinggikan bangunan, membuat tempat ibadah di kuburan ya, beribadah di kuburan. Yang kedua adalah fitnah membuat patung-patung atau rupaka-rupaka. Walahuma, dan dari keduanya, anha ya darinya, qalat lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza igtamma biha kashafaha faqala huwa wa huwa kadzalik ya. Ya, dan dari Aisyah juga dan Ummu Salamah bahwasanya ya dia berkata, tak kala Nabi SAW akan diambil nyawanya ya, Nabi SAW menutupkan ya kain ke wajahnya ya. Fa idza ihtamma biha kashafaha, jika Nabi SAW susah bernapas dikarenakan menutup ya wajahnya dengan kain tersebut, Nabi SAW menyingkapnya, membukanya. Faqala, Nabi SAW bersabda, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ya, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi, begitu juga Nasrani. Kenapa? Ittakhidhu qubur anbiya'ihim masajida, karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka tak kala wafat itu sebagai tempat ibadah, itu masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, yuhadziru ma sana'u ya, yuhadziru ma sana'u walaula dzalik ya ubriza ya qabruhu ghaira annahu khashiya ay yuttakhadha masjidan akhrajahu. Nah, dari sini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengingatkan ya atas perbuatan yang mereka lakukan, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau bukan karena hal tersebut ya, maka dibukalah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah dan selainnya ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam takut kuburannya dijadikan tempat beribadah, itu masjid. Nah, wali Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari Jundub bin Abdullah ya, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal ya meninggal ya, dia mendengar 5 perkara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Wa yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalilun ya, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap kalian, bahwasanya aku ya memiliki kekasih di antara kalian. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilihku ya
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilihku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, kalaulah aku diizinkan mengambil kekasih ya dari salah satu orang di umatku, ya liattakhadtu ya Abu Bakarin khalilan, aku akan menjadikan Abu Bakar itu sebagai kekasihku. Ini adalah isyarat bahwasanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wafat, orang yang terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar untuk menggantikan beliau. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajidan, bahwasanya orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan ya kuburan nabi-nabi mereka masjid, yaitu tempat untuk beribadah. Ala fala tattakhidu al-qubura masajida, janganlah kalian jadikan kuburan itu sebagai masjid, tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut. Faqad naha anhu fi akhir hayatihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya menjadikan kuburan beliau ya sebagai tempat ibadah di akhir hayatnya. Tsumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat dan ya dalam keadaan tersebut ya man fa'alahu, ya bermaksud kepada yang melakukannya. Itu maksudnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya mengingatkan kita ya untuk tidak menjadikan kuburannya sebagai masjid. Dan Nabi SAW melaknat orang-orang yang menjadikan ya kuburan nabi-nabi mereka ya masjid, tempat ibadah. Wassalatu indaha min dzalik, ya wassalatu, dan salat di sisinya sama seperti hal tersebut. Wa illam yubna masjidan, ya wa huwa ma'na qawli khasya an yuttakhadha masjidan, ya kalau tidak ya dijadikan di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masjid. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam takut dijadikan ya kuburannya itu sebagai masjid. Fa inna sahabata lam yakunu ya li yabnu haula qabrihi masjidan, dan pada masa sahabat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, pada masa sahabat ya tidaklah mereka para sahabat menjadikan di sekeliling kuburan Nabi itu masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikubur di rumah Aisyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur. Wa kullu mawdi'in ya qusidat as-salatu fihi, dan seluruh tempat yang dimaksudkan untuk salat padanya enggak dibangun oleh para sahabat ya di sekitar kubur Nabi. Faqad ittakhadha masjidan, ya maka seluruh tempat yang dijadikan untuk salat padanya ya apabila dibangun ya maka itu dikatakan masjid. Bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan, ya seluruh tempat ya yang digunakan untuk salat maka dia dinamakan masjid, ya kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, dijadikan untukku ya bumi itu sebagai masjid dan bersuci. Tempat masjid maksudnya di sini kita bebas mau salat di mana aja kecuali di tempat-tempat yang dilarang. Dan tahuran, tak kala kita tidak mendapatkan air, kita bisa menggunakan tanah ya debunya sebagai tayamum. Li Ahmad bisanadin jayyid, dan riwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bagus ya an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud ya marfu'an langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tersandarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min syirarin nas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya'un, ya orang-orang yang menemui hari kiamat dan mereka masih hidup. Walladzina yattakhiduna al-qubura masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, maksudnya tempat ibadah. Ya sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya setiap tempat yang dimaksudkan atau digunakan untuk sholat maka itu masjid. Maka tidak boleh menjadikan kuburan-kuburan sekelilingnya itu adalah masjid. Waral Abu Hatim fi sahih, dan ini diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam sahihnya. Dan Syekh yang menjelaskan dari seluruh dalil yang setelah dibacakan dan diterjemahkan, ja'at hadhihi nusus fiha taghlidun wa tahdidun wa wa'idun syadidun ala man ya'budullaha inda qabri rajulin salih. Dan di sini ada peringatan, larangan, ya ancaman yang sangat kuat, yang sangat keras bagi orang yang menyembah ya Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang-orang saleh. Berdoakah ya membaca Al-Qur'an kah, salatkah, yang namanya ibadah. Ibadah adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yarda min al-aqwali wa al-dhahir wal batinah. Ya, ibadah adalah seluruh nama yang Allah cintai dan ridhoi dari perkataan, perbuatan-perbuatan yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Seluruh ibadah dimasukkan, dikiaskan ke dalam ini. Tidak boleh ya kita beribadah di sisi kuburan
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan, karena ada larangan dari hadis sebelumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma'anahu la yaqsidu illa Allah, ya. Bersama dengan situ, ya, tidak dimaksudkan kecuali hanya Allah. Maksudnya kita beribadah di sisi kuburan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa idza 'abada ar-rajul as-salih sahibul qabr? Bagaimana jika seorang itu, ya, menyembah laki-laki saleh di sisi kuburan? Fa inna dzalika ahaqqu wa aula bima huwa a'zamu min hadzal taghlid. Dan ini lebih parah, ini lebih utama untuk dilarang. Li'annahu syirkun akbar, dikarenakan inilah kesyirikan yang besar. Wa kullu wasilatin tuaddi ila syirki fa huwa muharramah, dan seluruh yang mengantarkan kepada kesyirikan maka itu diharamkan.